menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, negara, agama, serta nusa dan bangsa. Dan sampai mampu mengangkat derajat kedua orang tua sampai. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu ketua kelas. Siap gerak, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Tentunya hari ini hari yang bahagia sekali ya buat kalian ya. Karena melihat senyum unta yang sampan itu sungguh manis sekali. Oke, sebagai rasa cinta tanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan rasa nasionalisme kita, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan bersama-sama dan juga dengan semangat. Indonesia. Kira-kira hari ini coba dicek di sebelahnya teman-temannya, ada yang tidak masuk? Masuk. Oke, berarti hari ini komplit ya? Keren sampai semuanya. Oke, pada hari ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan materi pembelajaran kita. Dan ini kita akan membahas terkait dengan mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Jangan lihat fotonya, itu foto zaman dulu pada waktu masih muda. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentunya sampean harus tahu terlebih dahulu tujuan kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini itu apa sih? Nah, kita coba. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menggunakan metode discovery learning dengan menggunakan metode diskusi, penugasan, dan presentasi. Ini bisa sekalian baca. Nah, materinya tentang apa? Tentang mengidentifikasi unsur puisi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Tentunya sampai tahu kan puisi itu? Sudahlah familiar lah puisi itu, apalagi seusia-usia sampai zaman-zaman yang masih semangat-semangatnya, masih muda, yang masih mempunyai motivasi yang kuat, tentunya sangat sering membuat sebuah puisi. Nah, pertanyaan saya, apa itu puisi? Ada yang bisa? Bapak. Ya, silakan. Puisi adalah sebuah kata-kata yang indah. Puisi adalah sebuah kata-kata yang indah, seindah hidupku denganmu. Ya, itu dari teman sampean. Ada yang lain? Namanya siapa tadi? Aris, dari Aris. Puisi adalah kata-kata yang indah katanya. Mungkin ada yang dari teman yang lain. Apa itu puisi? Puisi adalah ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan seorang hilmi kepada seseorang yang diwujudkan dalam sebuah perlakuan. Ya, ini. Ya. Itu menurut hilmi adalah apa tadi? Ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan. Kata-kata yang indah, ungkapan perasaan dari hilmi. Yang lain selain hilmi dan Aris? Puisi adalah ungkapan perasaan dengan kata-kata indah.
ungkapan perasaan dengan kata-kata indah merupakan kombinasi dari jawaban teman-teman sampean. Pak, apakah salah? Tidak salah, benar. Semua jawaban kata itu benar. Karena puisi itu adalah sebuah ungkapan rasa, ungkapan perasaan, baik senang, sedih, atau yang lainnya. Coba kita lihat definisi puisi itu apa. Nah, puisi adalah karena teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Biasanya menggunakan majas-majas indah, perumpamaan-perumpamaan. Satu misal, daun melambai-lambai mengirimkan pesan rinduku kepadamu. Nah, itu adalah sebuah ungkapan perasaan dengan kata-kata yang indah. Itu yang disebut dengan puisi. Kemudian selanjutnya, nah, jika saya mempunyai gambar semacam ini, lah, gambar apa ini? Bunga apa? Bunga mawar. Bunga mawar itu merupakan lambang cinta. Bunga mawar itu merupakan lambang keindahan. Karena harumnya yang semerbak wangi. Tapi hati-hati saat sampai memegang bunga mawar, karena di dalam bunga mawar ada apa? Duri. Jika sampai tidak hati-hati, maka akan melukai diri sampai. Sama dengan cinta, apabila sampai tidak hati-hati, maka hati sampai bisa terluka. Ya udah? Ya. Kira-kira apabila saya mempunyai gambar semacam ini ya, gambar puisi semacam inilah. Gambar puisi, gambar bunga semacam inilah. Coba sampai membuat sebuah rangkaian kata-kata indah tentang bunga mawar ini. Coba saya kasih waktu 3 menit, 3 detik. 1, 2, 3. Ya, cari. Harum semerbak baunya mencoba menggadaiku dalam cinta. Ku perjuangkan dirimu agar bisa ku rengkuh, tapi dirimu menyakiti hatiku. Iya, kegiatannya ini apa namanya? Ungkapan perasaan sampainya. Harumnya semerbak wangi, tapi durinya melukai hatiku. Ini jelas pengalaman sama dia. Pernah patah hati. Melihat kata-kata sebuah yang itu jelas pernah patah hati. Ya, dari cara itu adalah harum mewangi tetapi durimu melukai hatiku. Gambaran dari bunga mawar. Kira-kira yang lain selain cari yang bisa menggambarkan bunga mawar. Ada? Azril, Engkau begitu indah dan menawan. Ketika ku gapai dengan mudahnya, engkau menusuk diriku dengan duri tajam. jadi jelas sampai kemarin habis diputuskan ini. Katanya Azril apa tadi? Engkau begitu indah. Engkau begitu indah dan menawan. Bunga mawar kalau dilihat memang menawan ya, menawan. Tapi kalau sama tidak hati-hati, sama bisa terluka. Itu adalah sebuah ungkapan yang nantinya bisa dijadikan sebuah puisi, ungkapan perasaan dengan kata-kata indah mewakili hati sampai. Itu nanti bisa sangat rangkai menjadi sebuah puisi. Tapi nanti kita hanya mengidentifikasinya, kita hanya untuk memancing sampai mampu. Nah, selain cara dengan Azril, kira-kira ada yang lain? Merah merona, memudah rasa ingin memilikimu. Kuperjuangkan jemariku untuk membungkamu, meski ku tahu diriku akan terluka. Merah merona, engkau mempesona, mengundang diriku. Merah merona, engkau mengundang diriku. Bisa dilihat dari bunga itu memang warnanya merah, bunga mawar itu. Ya toh? Merah, setiap orang yang melihat merahnya pasti akan terpesona. Ya benar? Nah, apabila terpesona maka kita akan ingin memiliki dia. Ya benar? Tapi lihat di tangkainya itu ada apa? Ada durinya. Nek sampai tidak berhati-hati maka sampai akan terluka. Bisa dijadikan sebuah kata-kata menjadi puisi. Bisa dikembangkan nanti. Jadi cara siapa? Azril, Nazril dari kata-kata itu nanti sampai bisa kembangkan menjadi sebuah puisi yang indah yang mewakili hati sampai. Bisa moro-moro sama di WhatsApp membuat sebuah story. Cintaku seperti bunga mawar merah. Suatu bisa begitu ya. Nah, ini ada. Nah, sekarang saya tanya. Tadi saudara sudah suruh mengilustrasikan membuat sebuah kata-kata indah tentang bunga mawar. Nah, tentunya di dalam puisi itu ada unsur pembangun daripada puisi itu.
Kalau saya mempunyai pertanyaan ini, unsur pembangun puisi, siapa yang bisa menjawab? Apa saja unsur pembangun puisi itu? Saya Pak. Ya. Struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Iya. Namanya siapa tadi? Mas. Dimas. Unsur pembangun dalam puisi itu ada dua. Ada unsur fisik, ada unsur batin, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu yang nanti akan membangun, memperindah puisi sampean yang sampean buat. Ya, jadi perhatikan unsur-unsur itu. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi untuk unsur pembangun daripada puisi itu. Ya, kita lanjut. Unsur pembangun puisi, struktur fisik. Nah, ada yang tahu apa saja unsur fisik daripada puisi itu? Saya. Namanya siapa ini? Faisal. Faisal, apa sih unsur pembangun daripada fisik dari puisi, Sal? Tipografi. Ya. Kata konkret. Kata konkret, gaya bahasa. Irama. Tema atau irama. Oke. Jadi jawaban teman sampean akan saya aplikasi di sini. Coba dilihat. Nah, unsur fisik atau struktur fisik daripada puisi ada itu. Yang pertama ada tipografi atau perwajahan puisi, ya. Kemudian ada diksi, pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Imajinasi, berimajinasi, menggambarkan sebuah puisi. Gaya bahasa seperti yang saya sampaikan kepada sampean, buat gaya bahasa yang indah yang nantinya mampu mewakili sampean. Kemudian yang selanjutnya ada rima atau irama, ini permainan pengolahan kata. Ya, tuh. Dan lanjut. Dari fisik kita ke struktur batinnya. Ada apa saja struktur batin? Tema, rasa, nada, amanat. Tema, rasa, nada, dan amanat. Iya. Ini struktur batin daripada puisi. Ada yaitu tema, rasa atau feeling, nada atau tone, amanat tujuan atau maksud. Amanat sendiri atau tema sendiri dulu mempunyai definisi apa? Ide pokok. Membuat sebuah puisi, tentukan temanya dulu. Jadi tema itu nanti sama akan membuat sebuah puisi yang indah, puisi yang nantinya bisa menggambarkan perasaan hati dan juga pikiran sampean. Bisa ya? Bisa. Kemudian ada rasa, suasana yang terbangun di situ apa? Dalam puisi yang sama buat. Kemudian ada tone, sikap penyair, amanat ini yang penting. Sampai membuat puisi harus ada pesan moral, pesan pendidikan dan pesan yang lainnya. Itu yang nanti harus sampai masukkan dalam puisi. Sampai ingin menyampaikan kepada pembacanya apa sih? Amanat yang ingin saya sampaikan itu pentingnya dalam membuat sebuah puisi, unsur intrinsik atau unsur batin yang harus sampai perkuat dengan kata-kata, dengan pemilihan diksi yang indah, itu mampu menggambarkan sebuah amanat yang nantinya akan dibaca oleh pembaca. Dari sini, Pak? Oke, kita lanjut. Apa saja kegiatan kita pada hari ini setelah saya tadi sedikit menguraikan terkait dengan unsur-unsur puisi? Ada fisik, batin, kemudian ada tema dan yang lainnya. Hari ini kalian akan menyimak sebuah video yang akan saya putarkan secara berkelompok nanti ya, saya bagi kelompok. Yang kedua, dari video itu ya, dari video puisi tadi, sampai nanti akan menentukan unsur intrinsik puisi atau unsur batin daripada puisi tersebut secara berkelompok juga. Kemudian secara berkelompok sampai nanti akan mencatat hasil identifikasi sampai di puisi yang sampai simak ke dalam LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Loh Pak, pundi Pak? Lembar kerjanya Pak? Tenang, santai. Setelah ini akan saya bagi kelompok dulu, kemudian saya akan membagikan sampai LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya harus sampai diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian sampai presentasikan. Ya, sampai presentasikan. Nah, di presentasi nanti kita akan memunculkan sebuah tanya jawab.
Ini harapannya nanti sampai bisa aktif dalam tanya jawab tersebut. Oke. Bagaimana bentuk LKPD kita hari ini? Nah, format LKPD kita hari ini adalah ini. Ada nomor, judul, puisi, kemudian data pendukung. Nah, ini sampai nanti melihat sebuah video. Nah, ini ya, lihat kursor saya ini ya. Ini ada tema. Nah, sampai nanti dari puisi setiap kelompok akan saya sajikan puisi yang berbeda. Ini nanti sampai ngisi judul puisi yang sampean perhatikan di dalam video nanti. Kemudian yang pertama sampean akan menentukan tema. Nah, ini tema. Setelah sampean tahu, oh temanya ini. Nah, satu misalnya, temanya ini, maka sampean harus melihat mencari data pendukungnya. Nah, ini di sini. Nah, data pendukung nanti saya masukkan di sini. Harus terisi ini semua. Ya. Kemudian ada apa yang ditemukan lagi? Amanat. Sama sudah melihat video, kemudian sama mendengarkan dan mencermati, dan juga nanti akan ada bantuan teks ya saya kasihkan. Sama mencermati, kemudian menemukan. Oh ternyata amanatnya ini, maka langsung ditulis di sini. Nah, sebenarnya ada sedikit data pendukung dan begitu seterusnya. Kira-kira untuk pengisian LKPD hari ini ada yang dipertanyakan ataukah sudah sampai pahami terkait pengisian LKPD ini? Ada? Ya, paham? Kalau sudah paham, berarti nanti kita bagi kelompok terlebih dahulu sebelum saya membagikan lembar kerja peserta didik yang harus sampai isi secara berkelompok. Ya. Nah, ini bagaimana? Saya bagi kelompoknya atau kalian sendiri yang akan membagi kelompoknya? Saya. Oke, berarti kalau sama mana ikuti saya. Nanti dari depan menghitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 begitu seterusnya. Nanti kelompok yang menyebutkan angka 1 kelompok 1 bertempat di sini meningkat. Kelompok 2 tempat sini meningkat. Yang nyebut 3 kelompok sini atau sana meningkat. Ya, bisa? Ya. Berkelompok. Kita mulai dari sana. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan sekarang yang menyebut angka 1 kumpul dengan kelompok 1, 2 kumpul dengan 2, yang menyebut angka 3 kumpul dengan angka 3. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Silakan berkumpul terlebih dahulu sesuai kelompok masing-masing. Yuk. Kelompok 1. Nih, saya kasih 1 tag juga untuk sampean. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan jangan mati, masing-masing kelompok. Saya putarkan puisi doa terlebih dahulu dari kelompok 1. Silakan simak. Kemudian untuk kelompok 2, puisi aku ingin ya, Joko Damono. Silakan didengarkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata. Lanjut di kelompok ketiga, saya kasih puisinya Aku, karya Khairul Anwar. Coba kelompok 3 ya. Nanti siap? Siap. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Sambil mendengarkan puisinya, silakan bisa dikerjakan LKPD. Nanti puisinya saya putar lagi sampai selesai ya. Jadi sekarang diskusi kelompok, menentukan sesuai dengan LKPD.
Ayo, nanti akan ada diskusi lagi. Masalahnya nanti ada diskusi. Jadi nanti setelah selesai diskusi. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan terbuang. Yang menurutku, aku tak berada berenang, bukan bisa berlari, hilang beri. Aku akan tidak peduli. Aku mau hidup sebentar lagi. Saya sudah tidak musik kerja. Tuhan, dalam terbang, aku masih Oh berarti nanti pada waktu presentasi tak suruh baca puisi ya? Nanti siapa ini? Soleh? Nah sendiri baca bagus ya musiknya. Baca musiknya bagus ya. Nanti presentasi nanti siap. Oke, silakan disiapkan apa namanya? Ini kursinya 5 orang, 5 kursi di sini. Bisa saya dibantu ambilkan 5 kursi. Kelompok satu lebih dahulu, silakan. Presentasikan hasilnya. Saya dari belakang ya, kita akan nilai sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Ya, silakan. Suasana. Sebut nama dulu. Nama. Siapa? Azril Fanani. Ya. Terus ya namanya ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Ya, silakan. Silakan berdiri yang bertanya. Adakah di daerahmu peristiwa seperti yang dikisahkan dalam puisi aku? Itu berarti keterkaitan ya. Adakah di wilayah sampean terkait dengan puisi itu? Ya ada dalam masyarakat ketekunan dan kemauan. Waalaikumsalam. Bagus sekali tadi diskusinya bisa hidup, kalian juga bisa tanya jawab dengan melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman sampean melalui diskusi tadi. Oke, kumpulkan dulu hasil identifikasi. Nah, saya kumpulkan dulu nomor 1, nomor 2 hasilnya. Nomor gimana? Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan setiap materi saya, pembelajaran saya itu nanti setelah pertemuan ini ada lagi pertemuan selanjutnya tetap terkait puisi, tapi bedanya nanti kita berubah proyek ya. Artinya sama nanti memproduksi sebuah puisi. Nah, seperti kakak sampean sebelumnya di kelas-kelas 2 sekarang dari 11 dan 12 itu setiap semester akan menghasilkan sebuah produk ini. Nah, ini adalah sebuah karya dari siswa SMK Sultan Agung sendiri. Kumpulan materi bahasa Indonesia ini ada antologi puisi. Jadi nanti tugas sampean membuat puisi itu akan kita wadahi menjadi sebuah buku karya. Bersama ini kita bekerjasama dengan Bapak pengawas di SMK. Jadi nanti hasil sampean akan kita buat buku. Ini juga ada antologi cerpen, ini juga hasil karya kakak sampean di kelas 2. Jadi nanti setelah pertemuan ini kita akan lanjutkan menjadi membuat puisi. Dan sampai siapkan, ya bisa dipahami ya. Nanti ada produk, tidak hanya buku saja, ada majalah. Jadi semua karyanya anak-anak ini tercover di majalah ini. Ya, jadi nanti sampai bisa melihat. Untuk yang semester ini baru dibagikan, masih ada di kantor. Nanti insya Allah minggu depan bisa dibagikan. Jadi ini semua kumpulan karya-karya anak di SMK Sultan Agung. Kita pilih, kita sortir. Nah, makanya nanti apabila ada tugas dari saya terkait dengan membuat puisi bisa dimanfaatkan. Karya sama bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, dari semua ini
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran yang sangat menarik. Bagi saya hari ini adalah hari yang sangat menarik. Jadi eksistensi sampean berani dimunculkan. Azril membaca puisi tadi, sebelum menampilkan hasil identifikasi dia membaca doa. Ya, aku ingin, seolah-olah menggambarkan perasaannya ketika dia sedang mengalami sebuah rasa. Kemudian Azril, yang tadi siapa? Nazril juga gitu, menggambarkan sebuah perasaan. Dengan saya memutarkan beberapa kali, itu ternyata masuk dalam perasaannya. Kemudian yang nomor 1 siapa tadi? Jika pun demikian bisa masuk dalam puisi doa karya Khairil Anwar. Nah, ini hal yang sangat bagus sekali. Kembangkan bakat-bakat sampai yang sudah mulai muncul semacam ini ya. Jadi tunjukkan eksistensi sampai di sekolah, di kelas terutama. Gak usah malu. Orang benar itu karena pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan itulah kita akan belajar menjadi orang yang benar. Dan sampean mau terus, aku mau jawab di sini, aku mau takut di sini. Maka kapan lagi sampean akan mencoba? Tanya, kapan lagi sampean akan mencoba? Sedangkan hakikat sebagai seorang manusia adalah makhluk sosial yang nantinya harus bersosial dengan masyarakat, sama juga harus membaur dengan masyarakat. Nah, sampean nggak mampu menunjukkan eksistensi sampean. Yo sampean akan muter ini ngomong, bos aku ada acara lomba, gak bos, aku domah gawani lah. Jangan semacam itu. Karena itu akan menjadikan kerugian bagi sampean. Artinya sampean apalagi anak SMK yang nantinya masuk di dalam dunia kerja, sampean harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu mengikuti apa yang harus sampean lakukan di zaman sampean. Kalau sekarang itu ada generasi Z ya, Gen Z. Nah, itu sama mengikuti perkembangan itu. Ya, anak SMK, dunia kerja, dunia industri, itu nanti akan menjadikan sampean menjadi anak yang mempunyai pengalaman yang banyak. Nah, dari pembelajaran ini, tadi kan sudah ya, kita membahas terkait dengan definisi daripada puisi, kemudian kita juga membahas tentang struktur membangun daripada puisi, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, kemudian kita juga telah membahas terkait apa tadi? Ilustrasi menjadi adanya sebuah bunga mawar yang kemudian sampai tuangkan dalam sebuah kata-kata. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa menyimpulkan? Pak, yang menyimpulkan Pak? Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa? William, silakan William. Pak William. Puisi, Membaca. Ya. puisi, Ya. dan struktur puisi, Ya. struktur puisi, tipografi, Ya. puisi, imaji, atau kontrak, Betul. gaya bahasa, rima atau irama, struktur batin puisi, tema, rasa, nada, dan amanah. Oke, terima kasih. Salah satu teman sampean hari ini ternyata bisa mengikuti pembelajaran kita. Tentunya sampean juga bisa ya. Ini adalah salah satu teman sampean yang mampu menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan sebelum nantinya saya akhiri. Kalau tidak ada, sudah paham ya? Paham terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, atau batin dan fisiknya daripada puisi tadi. Sama juga sudah mengidentifikasi puisi, nanti coba kembangkan lagi, gali lagi potensi sampean membuat sebuah puisi. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan mewadai menjadikan sebuah antologi puisi, antologi cerpen atau majalah yang nantinya akan mempublikasikan hasil karya sampean. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu biar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat, barokah, dan tercatat sebagai ilmu yang manfaat serta berguna bagi kita di dunia wal akhir. Ya, oke, silakan sebelum kita akhiri dipimpin terlebih dahulu oleh ketua kelas untuk berdoanya. Doa mulai.
telah selesai. Oke, terima kasih. Begitu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tetap di posisi dulu ya.